Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 2 anggota penimbun BBM bersubsidi jenis solar dengan modus operandi modifikasi tangki BBM. Polisi menangkap remaja pelaku tawuran di Palembang. Ironisnya, aksi tawuran ini hanya demi sebuah konten di media sosial. Salah satu gereja di Palembang membuat pohon Natal dari limbah botol plastik bekas. Polisi meringkus 2 orang kaki tangan penimbun BBM bersubsidi jenis solar dengan modus operandi modifikasi tangki BBM. Keduanya tertangkap tangan di SPBU saat melancarkan aksinya. 2 orang kaki tangan jaringan penimbun BBM subsidi jenis solar ini tertunduk lesu saat digiring aparat Polda Sumatera Selatan. J dan S, keduanya ditangkap oleh aparat dari Direktorat Intelkam Polda Sumsel saat sedang membeli BBM bersubsidi di SPBU untuk ditimbun. Modus operandi jaringan ini dengan memodifikasi tangki mobil truk yang digunakan hingga dapat menampung BBM bersubsidi ke dalam penampungan yang telah dimodifikasi. Keduanya menggunakan kode barcode palsu dalam pengisian BBM bersubsidi. Dalam satu hari, kelompok ini dapat mengisi BBM subsidi sebanyak 1.000 liter. Punya berapa kau? 3. Berapa? Oh, jadi setiap datang di SPBU ganti plat ya? Jadi satu plat berapa barcode? Cukup aku 1 ton 3 barcode. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit mobil truk yang sudah dimodifikasi tangkinya, handphone yang digunakan untuk barcode palsu, dan BBM jenis solar sebanyak 1 ton 560 liter. Dari kegiatan ini, tersangka supir ini mendapat upah sekitar 300 sampai 350 ribu per ton dari tersangka A, bosnya ini. Kemudian setelah terisi 1 ton full terisi baby tank tersebut, kemudian diopertek ke mobil tangki putih biru milik tersangka A. Kemudian setelah itu kemungkinan besar ada 2 dijual langsung ke industri atau digunakan sebagai minyak campur. BBM bersubsidi ini diduga diperjualbelikan kembali kepada perusahaan setelah disamarkan menggunakan mobil tangki biru putih. Polisi masih memburu atasan yang menyuruh kedua pelaku untuk menimbun BBM. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Polisi menangkap 21 pelaku tawuran yang kerap melakukan aksinya di kawasan Jalan Radial, Palembang. Ironisnya, aksi tawuran ini hanya demi sebuah konten siaran langsung di media sosial. Aksi tawuran menggunakan senjata tajam terjadi di kawasan Jalan Radial, Ilir Barat 1 Palembang pada Minggu malam lalu. Sejumlah kelompok remaja tampak menyerang sekelompok lawan. Mereka juga menembakkan kembang api hingga mengganggu warga yang melintas. Polisi dari Polrestabes Palembang akhirnya menangkap 21 pelaku tawuran yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur. Ironisnya, tawuran ini hanya demi sebuah konten untuk disiarkan secara langsung di media sosial. Bahkan menurut polisi, sebelum tawuran mereka melakukan aksi saling tantang di media sosial tanpa diketahui penyebabnya. Guna mengundang rekan-rekannya melibatkan diri dalam aksi tawuran. Mereka secara langsung melakukan kegiatan tantang-menantang yang notabene tanpa ada suatu sebab-sebab yang sangat prinsip. Kami berhasil mengamankan dari 21 anak-anak remaja maupun dewasa yang digunakan oleh
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang dipergunakan para pelaku saat tawuran seperti celurit, pipa paralon, dan kayu yang telah dimodifikasi dengan menggunakan paku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini harus mendekam di ruang tahanan Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga persoalan hutang piutang, seorang perempuan parubaya di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan, pengancaman, dan motor korban dirampas. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dengan ditemani keluarganya, Yanti mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan dan pengancaman oleh sejumlah orang yang hendak menagih hutang. Akibatnya korban ketakutan dan mengalami trauma mendalam. Kejadian bermula saat korban ditagih hutang oleh rekan pelaku sebesar 9 juta rupiah, namun korban hanya mampu membayarnya sebesar 5 juta rupiah saja. Tidak lama setelah itu, terduga pelaku Hengki bersama rekannya datang dan memaksa korban untuk melunasi semua hutangnya sambil mengancam menggunakan senjata tajam serta senjata api. Mengetahui korban tidak memiliki uang, para pelaku pun merampas 2 unit sepeda motor milik keluarga korban. Kemarin itu totalnya ada katanya 9. Nah 9 itu katanya bayar dulu deh 5. Sudah dibayar 5. Tidak ada masalah, tidak tahu mana sore itu datang dia bawa rombongan, dia lah yang punya duit, istilahnya juga preman. Nah datang dialah ngajar ayu dulu, ayu pakai celurit itu. Nah terus yang cewek yang ibaratnya tuh kaki tangannya juga ngajar ayu juga. Korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap para pelaku yang sudah sangat meresahkan. Sementara polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang akan segera memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap pelaku perdagangan manusia dengan korban anak di bawah umur di Kota Palembang. Kasus ini terbongkar setelah korban kabur dari penginapan tempatnya disekap. Tersangka Fikri, warga Jalan Kiai Haji Asari, Seberang Ulu 1 Palembang ini hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan polisi dalam gelar perkara di Mapolrestabes Palembang pada Senin siang. Pria 40 tahun itu ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perdagangan manusia dengan korban anak di bawah umur. Bahkan selama 1 bulan korban disekap di sebuah penginapan di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan menawarkan korbannya kepada pria hidung belang melalui media sosial. Adapun tarif yang ditawarkan pelaku kisaran Rp150.000 hingga Rp500.000 untuk sekali kencan. Kasus ini terungkap setelah korban berhasil kabur dari tempat penyekapan, melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Adapun TKP yaitu di penginapan di seputaran Bangau untuk korban berusia 13 tahun, pelaku berusia 40 tahun. Ini korban disekap atau gimana? Kok nggak bisa pulang gitu? Awalnya gimana itu? Awalnya korban tidak pulang karena pergi sama pacarnya. Nah dari situ korban diperdagangkan. Selama 6 hari itu korban ditaruh di mana? Ya selama 1 bulan ditaruh pelaku di mana korban? Bersama tersangka disita 1 unit ponsel yang dipergunakan untuk bertransaksi sebagai barang bukti. Polisi masih mendalami kemungkinan masih ada korban lain dari bisnis haram tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yang ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga cabai terus meningkat menjelang momen Natal dan Tahun Baru 2024. Di Kota Palembang, harga berbagai aneka cabai mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional. Harga cabai rawit merah kini berada di harga 70 kg.
Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di pasar tradisional 10 Ulu mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai berkisar 12 hingga Rp20.000 per kilogram. Secara rinci, harga cabai rawit merah atau cabai setan naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang semula Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit jengki naik Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting tembus Rp50.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap sejak sepekan terakhir. Menurut pedagang, kenaikan harga ini menyebabkan omset pendapatan mereka turun drastis karena banyak pembeli mengurangi belanjaannya. Ya untuk penjualan sekarang ya merasa pembeli konsumen terlalu mahal ya terbatas. Paling kebutuhan sehari-hari. Tapi ya untuk penjual, kami sebagai penjual merasa gimana ya, karena barang terlalu mahal. Ya kalau bisa seperti biasa ada penjualan. Kenaikan harga cabai ini tak hanya dikeluhkan pedagang, namun juga pembeli yang merasakan sangat terbebani, khususnya ibu rumah tangga. Masalahnya cabai itu sangat tinggi, apalagi untuk penjualan kan, jadi terasa berat bagi yang membeli, khususnya untuk pedagang yang menjual sayur masak kayak itu. Tapi jelas untuk pedagang yang dalam masak, begitu pun untuk konsumen juga. Nah jadi kalau bisa cabai itu jangan mahal gitu, kalau bisa diturunkan. Meski pasokan cabai dari petani sudah mulai normal kembali, tetapi pedagang tidak berani menyetok cabai terlalu banyak karena dikhawatirkan tidak laku. Pedagang memperkirakan harga cabai di Kota Palembang akan terus mengalami kenaikan utamanya jelang perayaan Hari Besar di penghujung tahun ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.